Shalom, selamat pagi keluarga damai yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan damai sejahtera hari ini untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami rindu hari ini dipenuhi dengan sukacita dari pengajaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Pimpinlah hati dan pikiran kami, supaya dapat mengerti kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari kitab Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan hari ini. Keluarga damai yang terkasih dalam Kristus, pada tahun 1993, Mary Johnson kehilangan satu-satunya anak lelakinya yang berumur 20 tahun karena ditembak di Minnesota, Amerika Serikat. Penembaknya adalah seorang anak remaja berusia 16 tahun bernama Osea. Mary ini adalah seorang Kristen. Bertahun-tahun dia dilanda kesesakan dan kemarahan yang luar biasa terhadap penembak anaknya. Dia bergumul berat dengan kepahitan dan kehancuran hatinya. Dia merasa kecewa dan tidak adil. Pokoknya hatinya sangat kacau. Namun dia tetap berdoa. Sampai suatu saat ia memutuskan untuk mengampuni Osea dan merangkul dia di ruang pertemuan di penjara. Apa yang dilakukan Mary sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu oleh Kristus. Kalau Mary memeluk pembunuh anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus malah melakukan yang lebih ekstrim, yaitu berkorban mati menggantikan hukuman orang-orang yang berdosa. Bahkan di atas salib Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam ayat bacaan kita hari ini, Paulus mendeskripsikan kita sebagai orang yang hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Sehingga pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kebenaran Injil sangatlah berbeda dengan pandangan umum manusia di dunia, bahwa mereka dapat mengupayakan perbuatan baik untuk menyelamatkan diri sendiri dengan mengumpulkan pahala, berpuasa, berbuat kebajikan, dan segenap ritual atau doa-doa yang panjang. Iman Kristen percaya Allah lah yang berinisiatif menjangkau manusia, mencari dan membiarkan dirinya ditemukan oleh kita.
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Itu terdapat di ayat 4-5. Efesus 2 ayat 8-9 menegaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam diri manusia masih banyak terdapat ego, bahkan merasa diri masih baik, taat beragama, tidak menyadari keberdosaannya, dan tidak mengerti bahwa segala sesuatu yang dilakukannya di luar Kristus adalah sia-sia. Nabi Yesaya menulisnya dalam Yesaya 64 ayat 6a. Demikianlah kami seperti orang yang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Benar, segala sesuatu yang kita anggap sebuah perbuatan mulia, membanggakan, dipuji orang sebenarnya seperti kain kotor, gombal, kain lusuh yang buat lap. Tidak dapat membawa keselamatan bagi kita. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari perbuatan kita. Semuanya sia-sia. Karena semua orang sudah berdosa dan kehilangan relasi dengan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan solusi yang indah melalui penebusannya di dalam Kristus. Tidak ada jalan lain. Hanya oleh anugerah saja kita bisa diselamatkan. Bukan usaha kita. Apabila hari ini masih ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang belum pernah berdoa dalam iman meminta Tuhan menguasai hidupnya, berdoalah. Katakan kepada Tuhan bahwa saat ini Bapak, Ibu, Saudara mau membuka hati supaya Kristus masuk dalam hati. Mintalah Kristus menguasai hidup Bapak, Ibu, Saudara. Mengendalikan hidup Bapak, Ibu, Saudara dan menjadi Tuhan dalam kehidupan selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara, jikalau kita berdoa dengan iman, maka Tuhan setia pada janjinya dan Dia akan masuk ke dalam hati Bapak, Ibu, Saudara. Menjadi jaminan bagi keselamatan kita dan kita menerima anugerah keselamatan yang diberikannya bagi kita karena kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari keberadaan kami dan kecenderungan kami untuk selalu menuruti ego kami. Terima kasih Bapa karena di dalam Kristus kami diselamatkan oleh iman. Ajarlah kami untuk taat dan berserah penuh pada kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.